Oke, Pak Fajri, ada pertanyaan apa nih, Pak? Yang bisa kita diskusikan? Eh, jadi saya mau tanya Pak, sebenarnya itu efektivitas kita melamar kerja di job apa aplikasi jobs itu dengan email itu lebih besar yang mana Pak ya? Kemungkinan direspon oleh perusahaan. Oke, sejauh ini kalau yang Bapak praktekkan gitu, gimana? Responnya lebih cepat yang mana sejauh ini? Eh, untuk yang saya rasakan sih awal-awal saya lamar kerja itu kan saya menggunakan LinkedIn, Jobstreet dan Kaliber Pak ya, dan Mm-mm. juga ada beberapa lewat email. Nah, Ya. akan tetapi dan juga beberapa link resmi perusahaannya. Akan tetapi awal-awal itu yang direspon itu melalui Kaliber Pak dan juga link web resmi Oke, perusahaannya. oke. Nah untuk email tersendiri melalui email sendiri kok kita jarang gitu ya mendapatkan balasan dari perusahaan tersebut. Mungkin itu Pak pertanyaan dasar. Jadi Aku saya tanya pertanyaan lanjutan. Bapak ngirim lamaran itu tiap hari nggak, Pak? setiap hari Pak. Setiap hari ya? Setiap hari ya. Iya. Nah, terus rata-rata per hari berapa lamaran, Pak, yang Bapak kirim? Kira-kira. Untuk sehari itu saya lamar pekerjaan 5 sampai 10 lamaran Pak. Oke, kita ambil angka tertinggi ya, 10 ya. Oke. Bapak Oke. sehari 10 lamaran. Dari 10 Oke. lamaran ini komposisinya berapa, Pak? Berapa yang dari email misalkan? Yang Bapak kirim lewat email berapa? Email itu 3. Kita hitung-hitungan ya. Ini saya izin share Oke. screen nih di sini nih. Oke. Saya layar putih ya di sini ya. Oke, jadi Bapak 10, kemudian emailnya 3, ya kan? Ya. 3 email. Terus apa? LinkedIn mungkin. Pakai LinkedIn nggak, Pak? Link LinkedIn pakai. Berapa, Pak, kira-kira? LinkedIn itu 3 juga. 3 LinkedIn. Yang 4 apa, Pak? Kira-kira. Yang 4 itu kaliber Pak. Saya paling banyak Oh, melalui kaliber ya. kaliber. Oke, katakanlah 4 Iya. ya. 4 kaliber gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Dan komposisinya kira-kira gini ya, persentase rutinnya Bapak ya. Gitu. Iya. Nah, yang ada Iya. panggilan biasanya berapa, Pak? Maksudnya panggilan paling banyak sejauh ini dari mana, Pak? Panggilan terbanyak paling ini dari kaliber sih Pak Dari sebenarnya. kaliber Dan ya juga paling respon ya. responnya ya. Pokoknya kita ngomongnya respon aja deh, nggak usah panggilan. Iya. Jadi mau Oke. dilihat, di-download, di-view, ditolak Iya. gitu ya. Itu lebih Iya. banyak di Betul. sini ya. Kaliber. Banyak kaliber ya di sini ya. Gitu. Oke. Dari 4 kira-kira yang Bapak pahami itu kayak Bapak harus ngirim berapa dulu dari kaliber biar akhirnya ada yang respon gitu. Apakah dari 4 ada Untuk satu atau harus kelipatan 4 berapa gitu? Baru. enggak. Biasanya dari 4 itu 1 sampai 2 perusahaan yang responsif. Oh gitu ya, fast responnya gitu ya, Iya. langsung segitu ya. Iya. Jadi Heeh. enggak, ini kan saya mau cari kelipatan 3, 3 sama 4. Berarti kalau dari ini aja, dari 4 udah langsung ada yang respon katakanlah 2. Saya ngambil angka-angka terbesar Iya. ya, gitu. Kalau Iya. LinkedIn, udah pernah ada yang respon belum, Pak? LinkedIn LinkedIn belum sama sekali, Pak. belum sama sekali ya. Jadi Belum. kelipatan 3 punya Bapak belum ada yang respon ya. Iya. Oke, kelipatan 3 belum ada yang respon. Kemudian Heeh. yang email, Pak, udah ada belum? Email 1, Pak. Oh, satu. Dari Iya. 3 ada yang balas satu. Atau Satu. berapa lipatnya 3 dulu? 9 dulu baru ada satu misalkan. Atau 12 dulu baru ada Iya, satu. iya. Berapa? 9, 9. 9. Oke, ini satu ya. Iya. Dan ini harus 9 dulu ya. Iya. Oke. Lalu apakah mana yang lebih efektif sejauh ini kan Bapak bilangnya gitu ya. Kok saya Iya, responnya betul. semacam ini? Oke. Iya. Ini versinya Bapak ya. Nah, Iya. sekarang saya akan memberikan gambaran dulu pembanding versi teman-teman grup loker yang lain yang ada di grup bagaimana. Di sini Bapak saya bandingkan ya gitu. Teman-teman di grup loker rata-rata per hari itu 20 sampai 30. Saya ambil angka tertinggi Oke. 30. Jadi dari intensitas saja teman-teman 3 kali lebih tinggi untuk lamaran dasarnya. Oke. Oke. Hmm. Kemudian untuk komposisi platformnya gitu, mayoritas itu saya nggak belum ada angka pastinya ya Pak ya. Tapi yang Oke.
sebagai gambaran itu emailnya itu paling 10, sisanya tuh platform ya LinkedIn, Kaliber, Jobstreet dan teman-temannya itu 20 gitu. Biasanya kayak begini Oke. komposinya teman-teman. Oke. Kalau detailnya saya tidak akan saya jelaskan di sini ya, ini sesi general gitu. Jadi intinya adalah salah satu hal yang bisa kita optimasi tanpa perlu saya ngelihat CV-nya Bapak dulu, ya saya anggap CV-nya benar adalah Oke. naikin intensitasnya dulu Pak, gitu. Saya Oke. tidak yakin informasi lowongan pekerjaan yang cocok untuk Bapak atau yang bisa diincar menggunakan CV Bapak itu hanya sebanyak itu. Ibaratnya kalau Oke. email cuma 3, Bapak bisa melihat gini sudut pandangnya. Masa iya dari sekian banyak website yang bisa saya pantau secara rutin, mungkin Bapak udah pernah lihat saya share di grup ya, yang daftar link Udah. website yang harus dipantau secara berkala. Masa dari sebanyak itu yang nyangkut cuma ada 3 gitu. Yang kedua Ya, LinkedIn ya. misalkan, Kaliber dan teman-temannya gitu. Itu jadi Bapak harus melihatnya dari sana dulu. Nah, intensitas Oke. ini yang bagus di Bapak adalah Bapak sudah rutin setiap hari. Jadi memang harus rutin setiap hari saja. Libur nggak masalah, di luar jam kerja nggak masalah. Toh juga Oke. misalkan di hari kerja misalkan hari Senin, tapi di luar jam kerja normal, katakanlah jam 7 malam. Jam 7 malam kan kali berbapak bisa diakses, LinkedIn Bapak bisa Oke. diakses, ya kan? Itu nggak diblokir, nggak Ya. hilangin blokernya, sehingga bisa dioptimalkan di sana. Ini dari intensitas dulu ya Pak ya. Oke. Ya. Yang kedua yang bisa dicek dulu adalah ini Pak. Bapak itu kan punya CV, ya. Kendala orang menggunakan CV dan dokumen lain itu biasanya jadi dua. Ini kalimat paling sering saya sampaikan kalau Bapak sering nonton di channel YouTube saya. Yakni CV Oke. itu harus benar cara memakainya dan benar cara membuatnya, gitu. Membuat dan memakai. Oke, memakai. Membuat CV dengan benar itu apa? Ya nanti kita akan diskusikan. Apakah CV Bapak sudah, misalkan Bapak milih itu mau jadi ATS friendly atau menjadi desain, apakah sudah sesuai dengan cara penulisannya, Oke. informasi-informasi yang ditulis di dalamnya apakah sudah sesuai, apakah sudah informatif, Oke. mudah dibaca, dan ibaratnya Bapak memperlakukan CV itu sebagai marketing dokumen Bapak. Cara Bapak Oke. untuk gitu ya, memamerkan, mempromosikan kemampuan diri. Itu dari sisi membuat. Nah, terkadang ada kendala yang sedikit dilupakan itu adalah cara memakainya. Oke. Arti cara memakai itu apa sih, Pak? Memakai itu artinya gini, Bapak ini CV ini ya, CV di bagian sisi memakai ini kan Bapak akan kirim pakai 3 cara, ibaratnya ini. Iya. Lewat LinkedIn, lewat email, sama lewat Kaliber atau lewat yang lain gitu. Bapak Iya. harus memastikan dulu cara memakainya itu udah benar. Udah bener belum Hmm. cara Bapak ngirim email? Ya, mulai dari sesuai dengan yang ada di arahan lokernya enggak, cara follow up gimana gitu. LinkedIn pun juga demikian. Tapi kalau kita bicara soal LinkedIn atau platform pencari kerja, benar cara memakainya itu lebih dari sekedar saya tahu cara nyari lokernya, saya tahu cara mengirimkan CV-nya, gitu ya Pak ya. Itu lebih dari itu. Tapi yang Bapak harus ketahui di sana adalah Oke. ya, jadi yang harus Bapak tahu terkait LinkedIn misalkan tidak hanya sekedar gimana cara ngirimnya Pak, tapi juga Oke. Bapak harus tahu begitu punya akun LinkedIn, profilnya dilengkapi dulu. Ya, Oke. jangan-jangan Bapak buru-buru ngelamar kerja, profil LinkedIn-nya belum lengkap gitu. Banyak informasi belum dimasukkan. Ini sering saya temui khususnya di tahun ini ya 2022 bahwa teman-teman mungkin baru aktif di LinkedIn atau baru aktif lagi, tapi profilnya masih kurang banyak informasi yang tidak seinformatif di CV. Misalkan Hmm. Pak Fajri punya pengalaman kerja 5 di CV, Oke. tapi yang muncul di LinkedIn cuma 2, yang 3 nggak ditulis. Hmm. Nah, hal-hal semacam ini itu jangan sampai. Atau misalkan koneksinya Bapak, LinkedIn itu akan mudah men-tracking Bapak kalau koneksi atau teman Bapak itu udah minimal 500 orang. Jangan-jangan temannya Bapak baru puluhan atau ratusan belum sampai Oke. segitu. Nah, ini Oke. kurang Oke. juga gitu. Kemudian dari sisi cara memakainya, jangan-jangan sejauh ini Bapak punya LinkedIn,
baru dibikin profilnya, dilengkapinya dalam tanda kutip secukupnya, tapi Bapak tidak coba untuk rutin apa, bikin postingan gitu ya, Oke. berkenalan dengan orang baru, terus mengunjungi postingan-postingan sesama job seeker atau influencer atau yang bisa membantu Bapak gitu ya. Ada yang postingan bagus nih, Bapak coba tuh ya untuk berdiskusi, nimbrung di dalam diskusi tersebut, memberikan gambaran-gambaran yang bisa berguna ya bagi pembaca gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dilakukan. Kenapa? LinkedIn itu ya bisa kita bilang sosial media. Ada unsur media, ada unsur sosial. Fungsi medianya mungkin Bapak pakai sebagai media mencari pekerjaan dan melamar pekerjaan, ya kan? Nah, unsur sosialnya mana? Jangan-jangan belum dioptimalkan. Nah, kayak gitu, Pak. Nah, ini berlaku juga untuk platform-platform yang lain. Kita anggap itu sebagai media sosial. Jadi harus balance gitu, Pak. Jangan-jangan. Karena kenapa kok harus balance? Kita nggak tahu, Pak, rezeki Bapak, pekerjaan Bapak ini datang dengan cara mana? Karena orang akan memperoleh pekerjaan itu pakai dua cara. Kalau Oke. tidak dengan cara melamar, ya ditawari gitu loh, Pak. Bapak tiba-tiba di Oke. DM, tiba-tiba gini gitu. Nah, kita nggak tahu nih pekerjaan ini yang cocok bagi kita yang mana. Ada rekan-rekan yang memperoleh pekerjaan dengan aktif melamar, gitu kan. Oke. Ada yang ditawari. Nah, ditawari ini kan perusahaan dalam hal ini user atau HR harus tahu kalau ada orang seperti Bapak kan, gitu. Gimana Bapak ditawari kalau perusahaan nggak tahu ada orang seperti Bapak gitu. Oke. Sehingga sehingga di sana butuh ya kita aktif di sosial media tadi. Nah, hal-hal inilah yang harus dilakukan secara rutin. Jadi benar cara membuat dan memakai. Memakai ini termasuk tadi ya Pak ya, Iya. rutinitasnya, intensitasnya. Lalu yang harus dilakukan lagi adalah apa Pak? Bapak tetap melakukan self improvement. Ini Oke. gitu. Jadi sambil melamar kerja, Bapak silahkan atur jadwal sedemikian rupa hingga Bapak bisa mengoptimalkan satu porsi kegiatan Bapak. Ini misalkan saya buat ini ya. Ini saya juga sering nih buat kayak gini sekarang di eh, penjelasan YouTube gitu ya. Misalkan ini jadwal Bapak 24 jam. Ini katakanlah lihat komposisinya Pak. Ini waktu tidur, mungkin ini Oke. waktu isoma, ini waktu beres-beres rumah bantu orang tua, ini waktu apa. Nanti Bapak akhirnya harus bisa menentukan sehari waktu produktif saya yang masih hijau itu sebenarnya berapa jam gitu. Nah, waktu produktifnya Bapak ini silahkan dibagi menjadi dua porsi, jadi dua bagian. Terserah mau bagiannya tuh 50-50, 30-70, terserah. Yang penting satu bagian itu Bapak fokus saja untuk melamar kerja. Fokus untuk melamar kerja. Satu bagian Bapak fokus untuk pengembangan diri. Pengembangan diri ini adalah ya, satu, menguatkan ilmu yang sudah Bapak kuasai sejauh ini. Dua, ya, untuk apa? Memperdalam ilmu yang Bapak sudah kuasai tapi masih dangkal atau masih belum terlalu mahir. Yang ketiga, melengkapi kemampuan sebagai yang dituntut sama perusahaan tapi Bapak belum punya. Jadi Bapak kepengen ngelamar jadi A, gitu kan. Bapak riset apa yang dibutuhkan untuk posisi A, gitu kan. Oh, ada beberapa poin. Ada poin yang mungkin Bapak sudah paham, sudah kuasai. Ada yang Bapak sudah kuasai, paham, tapi masih butuh ditingkatkan. Ada yang diminta sama perusahaan, tapi Bapak belum punya. Sehingga, oke, saya akan baca, saya akan ikut webinar, saya ikut bootcamp, dan lain-lain gitu ya. Nah, inilah rutinitas yang harus Bapak lakukan setiap harinya. Sampai kapan? Sampai Bapak benar-benar tanda tangan kontrak gitu. Karena kita tidak bisa yang namanya sibuk itu hanya sibuk mencari pekerjaan. Harus ada porsi-porsi pengembangan diri ini. Nah, Oke. dengan melakukan ini semua, akhirnya nanti saya pribadi, atau bahkan nggak usah saya lah, Bapak saja, bisa menyimpulkan sebenarnya dengan mengirimkan lamaran itu, mana yang lebih efektif. Karena saya nggak bisa bilang bahwa, oh lebih efektif lewat email daripada ini, ya enggak. Kenapa? Di atas kertas saja, yang sesingkat saja, intensitas Bapak masih rendah, ya kan? Kan Oke. kita nggak bisa Pak, motor baru dipakai, kita habis beli motor baru beberapa merek, terus kita baru pakai untuk ke jalan, balik lagi beberapa kali, terus
Bapak minta saya ini lebih bagus yang mana? Ya saya nggak tahu karena belum Oke. rutin. Nah, nanti coba misalkan Bapak rutin saja. Misalkan idenya gini ya Pak ya. Misalkan idenya adalah gini, Bapak coba rutin komitmen saja sehari 30 lamaran. Misal, saya angka asal ya Pak ya. Nah, Oke. 30 lamaran ini coba Bapak 10 lewat email, 10 lewat LinkedIn, 10 lewat Kaliber. Jadi ibaratnya Bapak itu sebelum saya dapat 10 dari LinkedIn, saya nggak akan buka website dan Kaliber gitu. Bapak buru dulu tuh gitu. Sebelum saya dapat 10 dari sini, saya nggak akan pindah ke Kaliber gitu. Atau bahasa simpelnya, sebelum saya mengirimkan lamaran 30 per hari, saya belum tidur gitu. Paling Oke. gampang. Dan itu rutin. Nanti kalau rutin, Bapak evaluasinya enak, Pak, gitu. Maksudnya evaluasi semacam apa yang dibutuhkan. Nah, nanti Bapak akan bisa kayak gini nih. Misalkan, 1 minggu saya mengirimkan 100 lamaran. Dari 100 lamaran ini, ternyata komposisinya, ya, 30 saya lewat LinkedIn, 30 saya lewat email, gitu. Kemudian, yang, apa namanya, yang 40 saya lewat Kaliber. Misalkan gini ya. Gitu. Ini Hmm. saya contoh aja. Dari 40 yang lewat atas saja deh. Dari 30 yang lewat LinkedIn, ternyata ini dibagi jadi dua gitu. Dibagi jadi dua. Yang 15 ada enggak 15 deh, 20 ada respon gitu ya. Yang 10 tidak ada respon gitu ya. Yang 20 ada respon, ternyata yang 5 lanjut gitu. Ya, yang 5 lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Yang 10 itu berhenti gitu. Nah, Hmm. yang 5 lagi ya cuma nge-view gitu. Hmm. View view Oke. lamaran aja gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang nanti Bapak perlakukan untuk yang lain nih, yang email juga gitu. Gitu ya. Berapa Oke. yang membalas email, yang respon berapa, katakanlah ini 20 juga misalkan, ya yang langsung berhenti kira-kira yang nggak balas sama sekali berapa. Dari 20 ini gitu ya, yang balas ternyata yang nolak, yang lanjut cuma 5 gitu. Yang langsung nolak ada 15 misalkan gini, ya kan. Nah, nanti kesimpulan itu gitu ya. Kesimpulan itu ini misalkan saya bikin permisalan-permisalan angka dulu ya Pak ya gitu. Jadi biar Bapak Oke. nanti ada gambaran gitu. Yang lewat kaliber, yang berhenti kata yang nggak ada respon, tadi kaliber Bapak kan tinggi ya, berarti Iya. eh, katakanlah yang nggak ada respon tuh di sini cuma 10 gitu. Hmm. Yang ada respon ternyata 30 gitu. Dari 30 yang ada respon, yang ada panggilan ke tahap selanjutnya, Bapak tes itu 20 misalkan. Kemudian yang cuma cuma ya tanggung-tanggung cuma 5 gitu. Yang ada respon bahwa Bapak itu nggak sesuai 5 gini. Nah, nanti evaluasi ya efektif di mana itu di tahap ini nih. Gitu. Ya. Oh, ternyata dari 100 lamaran yang lolos ke tahap selanjutnya itu ada sekian, yang Hmm. berhenti itu sekian, yang nggak ada kabar sekian. Gitu. Ya. Jangan kita bahasnya jangan di sisi sebelah sini. Ini masih terlalu dangkal. Ya, jangan di sisi Oke. sini gitu. Ini masih terlalu dangkal. Kenapa dangkal? Karena ini kita belum lihat follow up-nya. Barangkali kita harus menunggu. Dan yang kedua adalah fungsinya Bapak kan bukan membandingkan platform, ya kan? Bukan. Oke. Fungsinya Bapak itu adalah membandingkan feedback, gitu, Oke, betul. ya kan? Bapak nggak Ya. membandingkan platform, ngapain bandingin platform gitu? Oh, Hmm. itu bukan punya Bapak, yang punya Bapak tuh CV. Ya, Bapak Iya. tuh Iya. berfokus Nah, pada pembandingan betul. Hmm. feedback. Nah, akhirnya nanti Hmm. Bapak bisa evaluasi. Oh, nanti Bapak kesimpulannya nanti Bapak bisa gini, tetapin. Ini kan intinya kan cuma merah, kuning, hijau. Nanti dari sini Iya. Bapak bisa simpulkan. Setiap yang merah, saya akan melakukan ini. Gitu. Setiap Oke. yang warnanya kuning, ya, gitu kan, saya akan melakukan ini. Setiap yang hijau ke tahap selanjutnya, saya akan melakukan ini. Contoh, yang merah, saya akan berterima kasih karena akhirnya ya saya dikasih tahu jelas
bahwa saya nggak keterima. Apa yang akan dilakukan? Satu, saya akan mengucapkan terima kasih udah diinfoin. Dia lewatnya Oke. apa? Lewatnya email, dibalas saja kalau memang bisa dibalas. Gitu. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya mengikuti proses seleksi di perusahaan ini sebagai ini. Gitu. Terima kasih atas update informasinya. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan yang akan datang. Kirim. Lakukan itu ke semuanya, semua yang bisa Bapak lakukan, gitu ya. Gitu. Karena udah memberikan respon, memberikan warna merah, walaupun itu mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi ini sudah menyampaikan secara ideal, ya kan? Itu nomor satu itu, yang Bapak lakukan ke sana. Yang Bapak lakukan ke Bapak sendiri adalah introspeksi. Kenapa kok akhirnya ditolak ya? Adakah Oke. kemampuan yang dibutuhkan tapi saya belum sesuai? Atau sudah sesuai tapi saya lupa nulis di CV? Nah, gitu-gitu. Gitu ya. Oke. Terus itu warna merah. Terus yang warna kuning, Bapak ingin ngelakuin apa? Kuning itu kan Bapak digantung. Saya nggak tahu ini. Kuning itu kemungkinan kalau nggak ke merah ya ke hijau, ya kan? Itu. Iya. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan? Follow up gitu. Oke. Gimana cara follow up-nya? Bapak lewat LinkedIn, Bapak koneksi ke recruiter perusahaan tersebut gitu. Atau DM ke official LinkedIn-nya gitu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengirimkan lamaran pekerjaan di PT ini sebagai ini. Berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh. Mohon informasi bagaimana update progresnya ya Bu terkait dengan kualifikasi saya atau kesesuaian saya terhadap lowongan tersebut. Atas update informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Gitu. Ya. Karena nanti akhirnya sebenarnya Pak, kalau ini mau panjang, warna kuning itu ya dia akan ada lanjutannya gitu. Jadi merah kuning hijau lagi gitu. Iya. Tapi at least kan Bapak sudah follow up gitu. Jangan dibiarkan. Jangan mudah menyimpulkan bahwa tidak ada respon artinya saya tidak diterima. Enggak. Barangkali prosesnya lebih lama karena butuh diprogres, butuh proses sesuai antrean gitu. Barangkali memang jadi merah gitu. Jadi daripada kita nebak-nebak masih ada yang bisa diupayakan gitu ya Pak ya. Lalu untuk Oke. yang terakhir yang warna hijau, ini Bapak bisa melakukan apa? Ya tadi, satu, persiapan untuk tahap selanjutnya. Baca ulang CV, baca ulang loker, riset soal perusahaan di websitenya dan sosmednya, dan persiapkan jadwal selanjutnya apa? Langsung interview kah? Psikotes kah? Gitu. Gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang harus Bapak lakukan secara rutin. Sehingga nanti bisa kita simpulkan yang efektif lewat apa. Karena ada sebagian teman yang kayak Bapak, saya lebih merasa bahwa lamaran saya fast respon atau efektif lewat kaliber. Saya percaya, karena nggak cuma Bapak yang bilang gitu. Ada yang bilang, saya email fast respon, Kak. Percaya juga. Saya LinkedIn cepet, Kak. Saya jawab cepet, Kak. Saya percaya. Karena masing-masing orang ini punya journey yang beda. Preferensi kerjaan yang beda, journey beda, walaupun itu jurusan teman sejurusan teman sekampusnya Bapak deh. Gitu. Gitu. Saya yakin deh itu satu angkatan ya sama Bapak itu pasti beda-beda experience-nya. Nah, karena experience-nya beda, maka pastikan Bapak memiliki experience yang optimal dulu. Gitu. Oke. Biar nanti nggak salah nyimpulin. Kesimpulan salah itu ada karena dua hal. Pertama, kita menyimpulkan dari informasi yang salah atau kita menyimpulkan dari informasi benar yang belum komplit. Gitu. Ini kalau bahasa bahasa di sosialnya tuh ibaratnya bohong itu ada dua. Bohong itu ini kalau ngomongin hal negatif ya, yang setara dengan ini ya Hmm. itu. Bohong itu menyampaikan yang sebaliknya atau menyampaikan yang benar tapi nggak utuh. Nah gitu aja, sama aja sebenarnya. Ya, sampai benar tapi nggak komplit itu bohong juga gitu. Sih juga sama. Ya, jadi hal-hal yang tidak pasti itu sifatnya kayak begitu. Kesimpulan itu akan salah karena dua. Kita menyimpulkan dari sesuatu yang salah atau kita menyimpulkan dari sesuatu yang benar tapi belum komplit. Nah, saya tidak akan membiarkan Bapak menyimpulkan platform mana ini yang salah kalau proses yang Bapak lakukan belum semacam ini. Nanti takutnya salah. Begitu kita fokuskan ke sini, ternyata sebenarnya ini lebih bagus gitu kan. Gitu. Gitu Oke. ya Pak, sudah ada gambaran ya apa yang harus dilakukan ya. Oke, Sudah. jawabannya kayak gitu Pak. Semoga membantu ya Pak ya. Itu. Ada Terima apa kasih lagi nih Pak? Pak Andian. Ada apa lagi nih Pak yang bisa kita Mungkin sampaikan? cukup Pak Cukup karena itu ya.
itu saja yang terganjal di hati saya. Udah tahu nanti pergerakannya harus gimana ya Pak ya? Sudah dicatat, Oke, sudah ada siap. beberapa. Nanti kalau ada yang terlewat juga nggak apa-apa. Nanti tonton ulang ini di YouTube ya Pak ya. Nanti saya Siapa? kasih. Sekarang kita masuk ke Siap. sesi yang detail saja ya Pak ya. Oke, Pak. Siap, Oke. boleh.